termasuk terjebak atau tertipu waktu itu. Kalau diculik ya enggak, saya datang sendiri, tapi kayak diculik waktu itu. Karena saya sendiri, tidak ada orang Wadas pun. Satu. Hari ini saya masih dibully. Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Kalau orang bilang, kami akan melanjutkan. Yang kamu lanjutkan yang mana? Kalau yang kamu lanjutkan yang, apa istilah kita, kacamata kuda, pokoknya dilanjutkan, ya nanti dulu. Kalau kemudian mau kamu tolak, apa yang mau kau tolak? Orang sudah jadi begitu dan bagus kok gitu. Kamu yang paling rasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, saking yakinnya Pilpres dimenangkannya dalam satu putaran, Prabowo memandang tidak perlu melakukan safari kampanye dari kota ke kota. Paslon nomor urut 2 dengan ikon imut gemoy sudah memiliki jutaan pendukung tanpa repot kampanye karena merekalah tabungan massa selama 2 kali gagal nyapres. Mereka kemudian bersatu dengan pendukung emosional yang ikut telunjuk dan kotel efek Jokowi. Sudah menikmati makan gratis dari Prabowo. Memang kalau sudah bertemu dengan pesta demokrasi, 1001 cara dilakukan demi meraih suara pada pesta demokrasi 2024. Siasat maupun strategi dengan menumpang kelompok minoritas maupun mayoritas pun dilakukan. Salah satu yang terjadi adalah menumpang nama Wadas jadi ajang kampanye. Nama Wadas digunakan oleh TKN Prabowo Gibran dengan tajuk Pejuang Wadas, Deklarasi Prabowo Gibran. Kampanye yang dilakukan di Keseneng Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membawa kegaduhan dan dianggap berpotensi mengadu domba masyarakat. Semua bermula dari sebuah acara bertajuk Pejuang Wadas Deklarasi Prabowo Gibran yang berlangsung pada Selasa 5 Desember 2023. Di Warung Sego Pecel Joglo STA Mbah Tri, ada sejumlah hal yang jadi sorotan dalam acara itu. Pertama, meski ada embel-embel Pejuang Wadas dalam acara itu, namun dari kesaksian sejumlah peserta, hanya ada seorang warga Wadas yang hadir. Penjual sego pecel Joglo STA Eri Susilowati mengaku acara itu diinisiasi orang dari Solo dan awalnya tidak ada peserta dari desa Wadas. Justru peserta yang berdatangan berasal dari wilayah sekitar Keseneng. Sementara seorang warga Wadas bernama Sumarno mengaku bingung saat tiba di lokasi acara di lokasi. Tidak ada satupun warga Wadas selain dirinya. Namun acara itu terang-terangan membawa nama pejuang Wadas pribadi. Perlu diketahui sebelumnya Wadas menjadi perbincangan setelah ada peristiwa konflik Wadas. Konflik yang ditimbulkan antara pihak warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan pihak pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terjadi sejak tahun 2019. Hingga saat ini, konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan Bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa. Sementara pemerintah berdalih bahwa penambangan batu ini hanya untuk kebutuhan pembangunan bendungan saja dan akan direklamasi kembali. Nah, jelang Pilpres diselenggarakan,
Kasus Wadas ini menjadi gorengan dan mengaitkan proyek ini pasca kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi capres yang diusung oleh PDIP, Perindro, Hanura, dan P3. Namun hal tersebut sudah dibantah telak oleh Ganjar Pranowo kalau proyek tersebut murni dari proyek pemerintahan pusat yang dikendalikan oleh PUPR. Ya, saking yakinnya Pilpres dimenangkannya dalam satu putaran, Prabowo memandang tidak perlu melakukan safari kampanye dari kota ke kota. Paslon nomor urut 2 dengan ikon imut gemoy sudah memiliki jutaan pendukung tanpa repot kampanye karena merekalah tabungan massa selama 2 kali gagal nyapres. Mereka kemudian bersatu dengan pendukung emosional yang ikut telunjuk dan kotel efek Jokowi. Sudah menikmati makan gratis dari Prabowo. Memang kalau sudah bertemu dengan pesta demokrasi, 1001 cara dilakukan demi meraih suara pada pesta demokrasi 2024. Siasat maupun strategi dengan menumpang kelompok minoritas maupun mayoritas pun dilakukan. Salah satu yang terjadi adalah menumpang nama Wadas jadi ajang kampanye. Nama Wadas digunakan oleh TKN Prabowo Gibran dengan tajuk Pejuang Wadas, Deklarasi Prabowo Gibran. Kampanye yang dilakukan di Kaseneng, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membawa kegaduhan dan dianggap berpotensi mengadu domba masyarakat. Semua bermula dari sebuah acara bertajuk Pejuang Wadas Deklarasi Prabowo Gibran yang berlangsung pada Selasa 5 Desember 2023 di Warung Sego Pecel Joglo STA Mbah Tri. Ada sejumlah hal yang jadi sorotan dalam acara itu. Pertama, meski ada embel-embel Pejuang Wadas dalam acara itu, namun dari kesaksian sejumlah peserta hanya ada seorang warga Wadas yang hadir. Pejual Sego Pecel Joglo STA Eri Susilowati mengaku acara itu diinisiasi orang dari Solo dan awalnya tidak ada peserta dari desa Wadas. Justru peserta yang berdatangan berasal dari wilayah sekitar Kaseneng. Sementara seorang warga Wadas bernama Sumarno mengaku bingung saat tiba di lokasi acara di lokasi. Tidak ada satupun warga Wadas selain dirinya. Namun acara itu terang-terangan membawa nama Pejuang Wadas pribadi. Perlu diketahui sebelumnya, Wadas menjadi perbincangan setelah ada peristiwa konflik Wadas. Konflik yang ditimbulkan antara pihak warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan pihak pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini. Konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan Bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa. Sementara pemerintah berdalih bahwa penambangan batu ini hanya untuk kebutuhan pembangunan bendungan saja dan akan direklamasi kembali. Nah, jelang Pilpres diselenggarakan, kasus Wadas ini menjadi gorengan dan mengaitkan proyek ini pasca kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi capres yang diusung oleh PDIP. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja